Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Wahyu Ahmad, Anissa Tiara Islami, Dawia Febrianti, Herliana Putri, Nida Aulia Rahmini, dan Rafika Arianti. Di sini kami akan membawakan presentasi yang bertema klasifikasi karakteristik, masalah sensori integrasi, perilaku sosial dan bahasa, serta komunikasi dan interaksi pada anak dengan spektrum autis. Klasifikasi anak autis. Klasifikasi berdasarkan saat munculnya kelainan. Yang pertama, autisme intantif. Autisme intantif merupakan penyebutan untuk anak autis yang memiliki kelainan sejak lahir. Yang kedua, autisme fiksasi. Autisme fiksasi merupakan penyebutan anak autis yang tanda-tanda gejala autis muncul setelah beberapa waktu, biasanya berusia 2 tahun hingga 3 tahun. Slide kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. B. Klasifikasi berdasarkan interaksi sosial. Dibagi menjadi 3, yaitu 1. Kelompok menyendiri, 2. Kelompok pasif, dan 3. Kelompok aktif. 1. Kelompok menyendiri, yaitu terlihat anak mengucilkan diri, tidak menerima pendekatan sosial, hingga menimbulkan perilaku dan perhatian kurang friendly. 2. Kelompok pasif, yaitu anak dapat menerima pendekatan sosial dan bergaul dengan teman sebaya, namun tidak begitu interaktif. 3. Kelompok aktif, anak akan mendekati anak lain secara spontan, tetapi menimbulkan perilaku aneh dan perilaku sepihak untuk dirinya sendiri. C. Klasifikasi berdasarkan prediksi kemandirian. 1. Prognosis buruk, yaitu tidak dapat mandiri. 2. Prognosis sedang, terdapat kemajuan dalam bidang sosial dan pendidikan, meski persoalan perilaku tetap ada. 3. Prognosis baik, memiliki kehidupan sosial normal, atau bahkan mendekati normal yang berfungsi dengan baik di lingkungan sekitar yang bergolong individu mandiri. Karakteristik anak autis. Yang pertama, sindrom Asperger. Penderita ini kurang sensitif terhadap rasa sakit, namun tidak dapat mengatasi paparan suara keras atau paparan sinar lampu yang tiba-tiba. Yang kedua, autistic disorder. Penderita ini tidak memiliki kemampuan bicara dan hanya bergantung pada komunikasi nonverbal. Yang ketiga, pervasive developmental disorder. Gangguan ini pada kemampuan verbal dan nonverbal efektif terbatas sehingga penderita kurang bisa berkomunikasi. Yang keempat, childhood disintegrative disorder. Penderita ini kehilangan kemampuan dalam komunikasi, bahasa, sosial, dan keterampilan motorik. Yang kelima, Rett syndrome. Penderita mengalami keterlambatan keterampilan motorik, mengganggu setiap gerakan tubuh, mengarah ke perkembangan stereotip, serta gerakan tangan dan kaki yang berulang. Sensori integrasi adalah suatu kondisi yang menunjukkan bahwa sinyal sensori tidak sesuai dengan respon. Seseorang yang mengalami gangguan sensori kesulitan untuk menyelesaikan aktivitas sehari-hari dalam bidang bina diri, yaitu daily living, misalnya mandi, makan, toilet, training, dan lain-lain, dan juga termasuk kegiatan yang memerlukan aktivitas motorik kasar dan halus. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya, masalah perilaku sosial. Gangguan perilaku pada anak ASD terdapat 2 karakteristik, yaitu gangguan perilaku repetitif dan restricted. Gangguan perilaku repetitif merupakan gangguan perilaku yang berulang-ulang terjadi dan dilakukan oleh anak dengan ASD sepanjang hari, sehingga mengganggu perkembangannya dalam menjalankan aktivitas sosial.
Sedangkan gangguan perilaku restricted merupakan gangguan pada perilaku minat, di mana anak dengan ASD menunjukkan minat terhadap suatu benda atau aktivitas tertentu yang tidak sewajarnya sesuai dengan usia mereka. Gangguan perilaku tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya ketidaktepatan dalam sistem pemrosesan sensori integrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya tentang masalah bahasa, komunikasi, dan interaksi. Komunikasi dan bahasa. Gangguan komunikasi yang terjadi pada anak autis dikarenakan mereka mengalami gangguan dalam berbahasa, baik verbal maupun non-verbal. Dengan adanya gangguan dalam berbahasa, maka sulit pula untuk melakukan komunikasi, yakni sulit untuk mengkomunikasikan keinginannya baik secara verbal maupun non-verbal. Kemampuan komunikasi non-verbal anak autis membutuhkan rancangan dan strategi serta pendekatan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi non-verbal secara tepat. Interaksi sosial. Anak autis mungkin sangat tertarik untuk berinteraksi sosial, tetapi gaya sosial interaksinya aneh dan memiliki kapasitas untuk memahami interaksi sosial orang lain secara terbatas. Bahkan, bisa sama sekali tidak merespon stimulus dari orang lain. Hambatan sosial pada anak autis akan berubah sesuai dengan perkembangan usianya. Biasanya dengan bertambahnya usia, maka hambatan semakin berkurang.